Berlian, simbol kemewahan, perhiasan paling mahal di dunia. Tapi tahukah kamu, benua paling kaya akan berlian bukan Eropa, bukan Amerika, tapi Afrika, tanah yang kaya mineral, emas, minyak, dan manusia. Apakah itu alasan negara-negara Eropa datang ke Afrika? Atau hanya ingin membantu? Dan setelah Perang Dunia II berakhir, mereka pergi. Tapi sebelum itu, mereka tinggalkan satu hal: peta. Garis-garis batas negara yang mereka buat sendiri, tanpa bertanya pada suku-suku yang sudah hidup ratusan tahun di sana, tanpa peduli budaya, bahasa, atau sejarah lokal. Dan sekarang, luka itu masih berdarah. Abad ke-19, negara-negara Eropa seperti Inggris, Perancis, Belgia, Jerman mulai berlomba menguasai Afrika. Tujuannya sederhana: sumber daya, minyak, karet, emas, dan berlian. Di bawah tanah Afrika tersimpan kekayaan luar biasa. Dan satu batu paling berharga adalah ini, berlian. Tapi untuk memilikinya, mereka rela menumpahkan darah. Berlin Conference. Dunia Barat membelah Afrika. Tahun 1884. Di sebuah ruangan di Berlin, wakil-wakil negara Eropa duduk di meja bundar. Mereka membagi benua itu. Tidak ada satupun pemimpin Afrika yang hadir. Tidak ada satupun yang diajak bicara. Negara-negara Eropa membagi wilayah berdasarkan kepentingan dagang dan militer. Padahal di Afrika ada ratusan suku, budaya, dan bahasa. Tapi mereka dipaksa hidup dalam garis batas buatan. Hasil coretan dari tangan-tangan yang tak mengenal tanah itu. Perang, perlawanan, dan kolonialisme. Selama puluhan tahun, benua Afrika dibanjiri kekerasan. Pemberontakan muncul di mana-mana, tapi kekuatan militer Eropa terlalu besar. Mereka mengerahkan tentara, membangun benteng, membentuk pemerintahan boneka. Rakyat Afrika dipaksa bekerja di tambang dan perkebunan. Bahkan anak-anak pun ikut dijadikan buruh. Berlian-berlian itu, emas-emas itu, dikirim ke London, Paris, dan Brussels. Yang tertinggal di Afrika, luka, trauma, dan kemiskinan struktural. Kemerdekaan yang tidak pernah benar-benar merdeka. Setelah Perang Dunia II, tekanan untuk dekolonisasi semakin kuat. Negara-negara Afrika mulai dimerdekakan. Tapi tunggu dulu, mereka tidak diberi waktu untuk menyusun negara. Tidak dibekali infrastruktur politik yang matang. Pemilihan presiden pertama langsung diwarnai konflik suku, perebutan kekuasaan, kudeta, perang saudara.
Kolonialisme telah pergi secara fisik, tapi mewariskan satu hal: batas-batas yang memecah belah. Konflik berdarah sudah puluhan tahun berlalu, tapi luka kolonialisme belum sembuh. Perang antar suku masih terjadi di banyak tempat, dari Sudan, Rwanda, Kongo, hingga Ethiopia. Ironisnya, banyak dari konflik itu terjadi di wilayah kaya sumber daya. Perusahaan asing masuk, memanfaatkan kekacauan, membayar tentara bayaran, menyuap elit lokal. Afrika kaya raya, tapi rakyatnya tetap miskin. Karena meskipun kolonialisme udah pergi, sistem eksploitasi masih bertahan. Afrika, cermin dunia. Afrika bukan hanya cerita tentang benua yang dijajah, tapi tentang bagaimana kekuasaan bisa memecah manusia. Bagaimana satu garis di peta bisa menyebabkan jutaan kematian. Dan bagaimana berlian, batu yang paling mahal di dunia, bisa lahir dari penderitaan anak kecil yang menggali dengan tangan kosong.